Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan para sepuh yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita di masjid yang semoga Allah berkahi ini, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk bersama bermajlis ilmu di dalam rangka mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain, yang mudah-mudahan dengan kegiatan yang singkat ini Allah akan mudahkan langkah kita menuju surganya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menelusuri sebuah jalan yang di situ dia menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mudahkan langkah kita, semoga Allah mudahkan pula hisab kita, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya, dan tidak perlu atau jangan sampai mampir terlebih dahulu ke neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan juga kepada para pengikutnya yang berusaha berupaya senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ketaatan, di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bersama tentang sunnah zikir pagi dan petang, yang mana zikir pagi dan petang ini di dalam buku yang sangat kecil ini, ya, Al-Minahul Aliyah fi Bayan Sunnah Al-Yawmiyah, penjelasan terindah tentang keseharian Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau pengarang kitab Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizallah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya yang ringkas ini sunnah-sunnah Nabi dari mulai beliau bangun tidur sampai beliau hendak tidur lagi, ya. Namun di dalam kitabnya beliau menyampaikan bahwasanya kitab ini hanya membahas tentang sunnah Nabi SAW. Adapun perkara rukun ataupun wajib-wajib maka beliau tidak sampaikan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya pembagian sunnah di buku beliau ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah al-muaqqatah, sunnah yang terkait dengan waktu atau event tertentu. Dan yang kedua, beliau bagi lagi menjadi sunnah ghairu muaqqatah, sunnah yang tidak terikat dengan waktu, atau bisa kita katakan aksidental, ya. Tergantung kondisi, tergantung keadaan misalnya.
Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bersama tentang zikir pagi dan petang, ya, dan kita sudah berikan kepada jamaah sekalian sedikit ya, buku atau kutai istilahnya itu, ya, lebih kecil daripada buku, yang mana mudah-mudahan jamaah sekalian sudah berupaya untuk membacanya dan sudah berupaya untuk menghafalnya. Karena kalau kita zikir pagi dan zikir petang, sejatinya kita sedang memasang tameng pada diri kita dengan membaca perkataan-perkataan Allah ataupun zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana dengan demikian kita bisa terlindung dari segala mara bahaya dan kita bisa mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, ya, yang berkaitan dengan sunnah Nabi yang terikat dengan waktu. Dan akhirnya kita sampai pada sunnah berikutnya, yaitu sunnah Nabi SAW di waktu duha, ya. Adapun pembahasan pertama yang beliau sampaikan di sini, ya, adalah kapan waktu sholat duha, kapan waktu sholat duha, dan apa sunnah dari sholat duha. Kemudian bagaimana cara mengerjakan sholat duha. Baik, di sini beliau mengatakan, yusannu fi waqti duha an yusalli al-'abdu salat duha. Dianjurkan di waktu duha seorang hamba melaksanakan sholat duha. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, awsani khalili bi thalath. Sesungguhnya kekasihku telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah, sebagaimana kita ketahui, adalah salah satu di antara 4 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana 4 orang ini disebutkan oleh para ulama, ya. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah. Adapun sisanya yang 3, siapa yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan yang paling banyak diriwayatkan atau meriwayatkan hadis? Ada hadiahnya. Siapa yang tahu? 4 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. 1 di antaranya adalah Abu Hurairah. 3-nya lagi siapa, Pak? Hah? Oh, enggak, Ibnu Majah bukan sahabat Nabi. Aisyah, siapa lagi? Hah? Satu-satu. Hadiahnya cuma 3. 1 orang aja yang jawab. Nggak ada? Oh iya. Kita sebutkan bahwasanya 4 orang tersebut, yaitu yang pertama adalah istri beliau. Siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini jelas karena beliau dalam kesehariannya bersama ibunda tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pembantu Nabi dari bocil udah jadi pembantu Nabi. Bayangin, dari umur beliau masih kecil sekali. Kalau tidak salah itu berumur 8 atau 10 tahun. Ya, itu beliau sudah dikirim sama emaknya. Ini Nabi Allah, ini Anas, aku wasiatkan kepadanya untuk berkhidmat kepadamu, kata ibunda dari Anas bin Malik, yaitu siapa? Siapa ibunya Anas bin Malik? Ya, yang kisahnya terkenal. Kalau beliau diambil anaknya, namun beliau tidak mengabarkan suaminya, namun
namun yang ada beliau malah menyiapkan hidangan yang terbaik untuk suaminya. Kemudian beliau mandi berdandan secantik-cantiknya. Kemudian beliau bersenggama bersama suaminya. Hingga akhirnya setelah bersenggama tadi, beliau bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa menurutmu kalau ada seseorang dititipkan sesuatu, kemudian titipan tersebut diambil lagi oleh yang punya?" Kata suaminya, "Ya nggak apa-apa, itu kan haknya dia." Maka ketahuilah suamiku, anakmu telah diambil oleh yang punya. Luar biasa, luar biasa. Hingga akhirnya beliau marah, suaminya mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bertanya SAW, "Apakah semalam kalian sudah melakukan pernikahan?" Kemudian sang suami, yaitu Abu Talha, mengatakan, "Naam ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Semoga Allah berkahi malam kalian tadi. Hingga akhirnya apa? Karena doa dari Nabi SAW, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, memiliki kurang lebih 8 anak. 8 anak tersebut hafidz Quran. Bayangin Pak, Bu, coba kalau kita punya istri, kita lagi pergi kerja, tiba-tiba istri mengalami kejadian yang serupa, anaknya mati. Kira-kira ada yang seperti itu? Yang seperti ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kalem, santai, nggak bilang apa-apa sama suaminya, tapi disediakan makanan, dandan secantik-cantiknya, kemudian diajak bersenggama, nikmat malam. Namun kenyataannya tidak demikian. Kalau sudah mati anak kita, bisa pasti heboh, "Pak, anak kita meninggal." Betul begitu ibu-ibu? Susah kayaknya di zaman sekarang. Atau mudah-mudahan ada di antara jamaah An-Nur yang seperti beliau radhiyallahu taala anha. Baik, ini sekelumit tentang Anas bin Malik, ya, dari 4 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya, siapa tadi? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah, dan yang ketiga, yang keempat siapa? Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik, barakallahu fiikum. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Awsani khalili biha." Kekasihku, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Ya. Saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW mewasiatkan 3 perkara kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk tidak ditinggalkan. Untuk tidak ditinggalkan. Apa wasiat yang pertama? Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulannya, atau yang disebut dengan puasa apa? Ayyamul biyud, hari putih, ya, kalau orang Indonesia bilangnya. Kemudian yang kedua, wa raka'atai duha, dan 2 rakaat di waktu duha. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan untuk melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Maka wasiat yang pertama apa? Puasa 3 hari, kemudian rakaat duha, kemudian witir sebelum tidur. Saya mau tanya, siapa di antara jamaah yang melakukan 3 perkara ini kemarin? Jujur, ketinggalan jauh kita, Pak. Nggak ada, ketinggalan jauh kita. Sekelas Abu Hurairah yang sudah dijamin juga masuk surga, beliau senantiasa melakukan 3 sunnah ini. Namun
Namun kita yang belum dijamin masuk surga tapi jauh dari anjuran yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Makanya betul perkataan orang terdahulu, ya. Mereka melakukan sunnah karena sunnah. Kita melakukan sunnah atau meninggalkan sunnah karena ya itu kan sunnah, cuman nggak wajib. Kalau mereka, yaitu para sahabat terdahulu, mereka mengerjakan sunnah karena ini sunnah Nabi, mereka kerjakan. Tapi kalau kita, itu kan sunnah Ustaz, itu kan sunnah Ustaz, beda mindsetnya, itu beda. Ya. Fa'ala kuliah, kita sama-sama belajar. Namun perlu kita renungkan, di mukadimah kitab ini beliau menyampaikan perkataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Paling tidak, kalau memang kita tidak bisa konsisten di dalam menjalankan sunnah Nabi, paling tidak satu kali kita pernah kerjakan sebelum kita mati. Jangan sampai enggak sama sekali. Kalau kita nggak bisa setiap hari continue dawam untuk mengerjakan sunnah Nabi, paling tidak sekali aja kita kerjain. Ini sedikit pembuktian kita yang kita seringkali mengucapkan bahwasanya kita cinta Nabi Muhammad SAW. Di antara bentuk cinta kita kepada Nabi adalah melakukan sunnahnya. Jangan sampai enggak sama sekali. Baik, saya mau tanya jemaah sekalian, rahimahullah, apa hukumnya sholat duha? Apa hukum dari sholat duha? Kalau sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Kalau sholat duha hukumnya mana dalilnya? Mana dalilnya? Di sini beliau sebutkan, waqtalafa al-ulama rahimahullah fi sunniyatihi salat duha ala aqwalin. Beliau hafizahullah mengatakan, pengarang kita, ulama itu berbeda pendapat tentang hukum salat duha dalam berbagai macam perkataan. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak perkataannya. Di antaranya 4 yang beliau sebutkan. Yang pertama, kelompok yang mengatakan bahwasanya anna salat duha tusannu ghibban. Ya. Bahwasanya yang pertama, salat sunnah duha itu dilakukan jarang-jarang, bukan setiap hari. Jarang-jarang. Ya. Dalilnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yad'uha wa yad'uha hatta naqula la yusalliha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha seolah-olah beliau enggak mengerjakan salat duha. Dan juga beliau tidak mengerjakan salat duha sampai-sampai kita mengatakan bahwasanya beliau tidak melakukannya. Ya, jadi para sahabat Nabi itu di zaman dulu mengatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam selalu salat duha sampai kita mengatakan beliau tak pernah meninggalkan. Dan beliau meninggalkan salat duha sampai-sampai kita mengatakan beliau itu enggak salat duha. Ini perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Ya. Ini perkataan yang pertama, bahwasanya salat duha itu dilaksanakan jarang-jarang, bukan rutin. Ini perkataan yang pertama. Ya. Baik. Namun di sini disebutkan, ya, oleh Imam Ad-Darqutni radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala, bahwasanya hadisnya dhaif. Karena di dalamnya terdapat perawi yang lemah, muttaribul hadis.
Baik. Adapun pendapat yang kedua, annaha laysat bimasyru'ah bal bid'ah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sholat duha itu tidak disyariatkan, malah bid'ah. Kaget gak tuan? Sholat duha dibilang bid'ah. Ya Pak. Gimana? Orang-orang alergi sama kalimat bid'ah, tapi di sini disebutkan para ulama mengatakan demikian. Sholat sunnah duha itu perkataan kedua bid'ah, perkara yang diada-adakan, nggak ada itu sunnah. Dan mereka punya dalil. Dalilnya apa? Ya. Dalil yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, rahimahullah taala. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatan duha wa inni la usabbihuha." Aku, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha, namun aku, kata Ibunda Aisyah, melakukannya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari sahabat yang mulia Muwarrid Al-Ujali. Beliau berkata, "Qultu li Ibnu Umar." Aku mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abdullah bin Umar ini anaknya siapa? Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aku bertanya kepada beliau, "Atusalli duha?" Wahai Ibnu Umar, apakah kamu salat duha? Kata Ibnu Umar apa? La, enggak, aku enggak salat duha. Qultu fa Umar, ayahmu gimana Umar? Apakah salat duha? Kata beliau, enggak juga. La, qultu fa Abu Bakar, Abu Bakar salat duha enggak? Beliau menjawab lagi, enggak. La, qultu fa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Beliau bertanya. Kemudian dijawab oleh ulama, la ikhalu. La ikhalu, ai la adhunnu. Saya rasa tidak. Lihat. Saya rasa tidak. Gimana Pak? Gimana itu? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ya. Ini pendapat yang kedua. Salat duha itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Siapa yang mengatakan? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya siapa? Umar bin Khattab. Beliau ditanya, "Umar salat duha enggak?" Enggak. Abu Bakar salat duha enggak? Enggak. Ente salat duha enggak? Enggak. Nabi gimana? Enggak kayaknya. Luar biasa. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, annahu yusannu li an yusalli ad-duha idza lam yuqim al-lail. Amma in qama al-lail fa innahu la yusalli ad-duha. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya salat duha itu diperuntukkan bagi orang-orang yang enggak salat malam. Tapi kalau ada orang salat malam, dia enggak perlu salat duha. Ini pendapat yang berapa? Yang ketiga, yang mengatakan bahwasanya salat duha cuma dilakukan bagi orang yang tidak salat malam. Adapun orang salat malam, salat tahajud, qiyamul lail, enggak perlu dia salat duha. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ulama gunung daripada ilmu. Di antara muridnya siapa? Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim. Tahu Ibnu Katsir siapa? Ma'ruf, pemilik kitab tafsir Quran Azim yang luar biasa. Tahu Ibnu Qayyim siapa? Ma'ruf, ulama yang paling lumayan banyak mengarang kitab dan kitabnya sangat-sangat fenomenal. Di antara kitab yang sangat fenomenal adalah Ad-Da'wah Dawah. Ini buku bagus untuk mensucikan hati kita. Sudah selayaknya dan sepantasnya seorang muslim membaca kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik, ada pendapat yang keempat, annaha tuf'alu li sababin min al-asbab. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha li sababin min al-asbab
qadumihi minas safar wa fathihi Makkah wa ziyaratihi liqaum. Yang keempat mengatakan bahwasanya sholat duha itu dilakukan karena ada sebab tertentu. Di antaranya Nabi SAW sholat duha karena beliau sedang safar, karena beliau sedang membuka Makkah, Fathu Makkah, ya, ingin berperang kala itu. Kemudian tatkala beliau hendak menziarahi sebuah kaum, ya. Dari hadis Utsman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka jemaah sekalian rahimahullah, ya, sudah kami sebutkan tadi bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat tentang sunnahnya sholat duha. Yang pertama, sholat duha dilakukan jarang-jarang. Yang kedua, sholat duha itu bid'ah, nggak ada perintahnya. Sholat yang ketiga dilakukan kalau orang-orang yang nggak sholat malam. Adapun yang sholat malam nggak perlu sholat duha. Yang keempat, dilakukan sholat duha kalau ada sebab tertentu. Namun Allah Ta'ala alam bisawab, ada pendapat yang dipilih oleh kebanyakan para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya dianjurkan sholat duha secara mutlak. Terserah mau sholat, mau nggak sholat. Ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Dalilnya apa? Dari Nabi SAW, tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diwasiatkan untuk melakukan 3 perkara, yaitu apa? Witir sebelum tidur, sholat duha, dan puasa 3 hari. Ini dalilnya kuat dan ini dipilih oleh para ulama. Kemudian di antara dalil yang lainnya adalah yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Sesungguhnya di setiap sendi-sendi kalian itu ada sedekahnya. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Dan setiap Allah la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir Allahu akbar itu sedekah. Amar bil ma'ruf sadaqah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkari sadaqah. Wa yujzi'u min dzalika, dan mencukupi itu semua raka'atani yarka'uhuma minad duha. Semua itu cukup digantikan dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sendi yang begitu banyak. Ada berapa sendi kita, Pak? Berapa? 360. Coba. Kata Nabi, setiap sendi kalian itu harus ada sedekahnya. Di antara bentuk sedekahnya dengan kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya. Kemudian amar ma'ruf, kemudian nahi munkar. Kalau kita nggak bisa 5 ini, maka cukup digantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Ini diantara dalil yang menguatkan bahwasanya kita harus menunaikan sholat duha. Maka setelah ini mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sholat duha. Lalu kapan waktunya? Kapan waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha? Di sini beliau sebutkan, yabda'u waqtu sholat duha min irtifa'i syams qadar rumhin, ay ba'da khuruji waqtin nahi. Sesungguhnya waktu sholat duha itu dimulai tatkala matahari sudah mulai naik seukuran tombak. Seukuran tombak. Berarti kapan kurang lebih? Di sini beliau sebutkan ba'da khuruji waqtin nahi, setelah waktu terlarang. Kapan waktu terlarang? Kapan? Waktu syuruk persis. Jadi ketika matahari betul-betul baru muncul, nah di situ kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Karena di waktu itu orang-orang penyembah matahari sedang menyembah matahari. Maka kita dilarang untuk sholat di waktu itu. Adapun setelahnya baru boleh. Kapan? Ketika matahari sudah seukuran tombak, sudah meninggi, gitu ya. Dan kapan waktu terbaiknya atau kapan waktu habisnya? Yaitu qubailah zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Itu kurang lebih
ya bisa dibilang 15 menit sebelum sholat zuhur. Jadi waktu permulaannya setelah sholat syuruk, dan waktu berakhirnya sebelum waktu zuhur tiba, ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tatkala kita mengetahui ini adalah batasan waktu sholat duha, maka ada pertanyaan, kapan waktu terbaiknya? Waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha. Di sini beliau sebutkan, ya. Waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha adalah di akhir sekali waktunya, di bagian paling akhirnya. Wadzalika hina tarmadhu fi shalah, yaitu tatkala anak-anak unta mulai kepanasan dari kaki-kakinya. Dalilnya apa? Dari sahabat Nabi yang mulia Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul awwabin hina tarmadhu fi shalah." Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu salat duha, adalah tatkala kaki-kaki unta, anak-anak unta itu mulai kepanasan. Jam berapa kira-kira kaki kita mulai kepanasan, Pak? Jam 9 udah panas lagi? Belum kan? Jam berapa? Jam 10 atau setengah 11 atau jam 11 itu udah mulai kerasa. Zaman sekarang aspal, zaman dulu pasir. Dan kalau panas betul-betul panas, ya. Coba mudah-mudahan nanti suatu saat antum mencari rezeki pergi umrah atau pergi haji, nanti mampir di Badr. Mampir di Badr, di situ banyak guru. Coba di jam 10, jam 11 jajal pas sendal itu pasti jingkek-jingkek itu. Nah, di waktu seperti itu waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha. Ini yang disampaikan oleh, ya, para ulama dan juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Keutamaan dari sholat duha. Keutamaan dari sholat duha. Ya. Apa keutamaannya, Pak? Yang pertama adalah sholat duha adalah sholat yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalilnya sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan. Tatkala Abu Hurairah diwasiatkan untuk melakukan 3 perkara. Yang kedua, di antara keutamaan dari sholat duha, yaitu sesungguhnya tatkala kita melakukan sholat duha, sejatinya kita sedang bersedekah dengan 360 sedekah. Karena setiap sendi kita itu 360 dan setiap sendi harus ada sedekahnya. Sedekahnya bagaimana? Dengan melaksanakan sholat duha. Baik, lanjut. Yang ketiga, di antara keutamaan dari sholat duha adalah ini tanda seorang yang awwab, yaitu orang yang senantiasa rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tanda-tandanya. Ini ciri-ciri orang yang selalu kembali kepada Allah dalam kurung awwab. Dalam kurung awwab. Ya. Kemudian yang keempat, sholat duha adalah sholat yang disaksikan, dilihat oleh para malaikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa inna as-salata al-mashhudati mahdhurah." Sesungguhnya salat duha itu disaksikan dan dilihat, dihadiri oleh para malaikat. Ai tahdhuruha al-malaikah fa hiya aqrabu ila al-qabul wa husul ar-rahmah. Berkata Imam Nawawi tatkala melihat hadis ini, berkomentar beliau, sesungguhnya maksudnya adalah salat duha itu disaksikan oleh para malaikat, ya, dan yang demikian lebih mendekatkan kepada diterimanya sebuah amalan dan lebih mendekatkan untuk mendapatkan rahmah Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, berusahalah kita untuk melaksanakan sholat duha, karena sejatinya sholat duha itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Adapun jumlah rakaatnya, di sini beliau sebutkan aqallu sholati duha rakaatan. Paling
melaksanakan sholat duha itu berapa rakaat? 2 rakaat, ya. Namun yang paling banyaknya berapa? Di sini beliau sebutkan wa amma aktsar sholat duha fas-shahih. Adapun paling banyak dari jumlah sholat duha, yang paling benar perkataannya adalah annahu la hadda li aktsariha. Sesungguhnya sholat duha itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya sama sekali. Meskipun ada ulama yang mengatakan paling banyak itu 8 atau paling banyak 12, ya. Namun beliau hafizahullah mengambil pendapat bahwasanya sholat duha itu nggak ada batasnya, terserah mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, mau 12. Ya. Kemudian beliau mengatakan falahu an yazida ala 8 ila ma yaftahillahu ta'ala bihi alaihi. Terserah dia mau menambah sampai 8, sampai 12, terserah, ya. Namun ada hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah taala, kana Rasulullah SAW yusalli duha 4. Adalah Nabi SAW itu melakukan sholat duha 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa Allah, dan beliau tambah sampai masya Allah, sampai yang Allah hendaki, ya. Jadi sebenarnya dari hadis ini kita bisa pahami bahwasanya Nabi itu sholat terserah beliau, ya. Namun beliau juga sering melakukan sholat duha 4 rakaat, paling sedikit 2, paling banyaknya berapa? Terserah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kurang lebihnya semoga bisa dipahami dengan baik, ya. Saya rasa ini cukup karena pembahasan berikutnya adalah sunnah Nabi di waktu sholat zuhur, dan ini akan panjang, ya. Lebih baik dilaksanakan di pertemuan yang baru. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala demikianlah kajian kita atau pemaparan hari ini tentang sholat duha, di mana dengan rakaatnya, sunah-sunahnya dan manfaatnya yang begitu banyak. Silakan kemudian ya berikutnya jawab Pak Haji Kakang, silakan sudah mengkode untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ustaz, ini tadi 3 sunnah yang biasa dikerjakan Rasul. Nah, yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah dari Rasul SAW. Tapi kita juga mendapat petunjuk atau apa itu. Jadi sampai ke sholat duha kan ada sholat tahajud, itu juga katanya diutamakan sekali. Yang pertama, kedua puasa yaumil bid 3 hari, tapi juga disunahkan bahwa yang penting sholat puasa Senin Kamis. Nah, ini mana yang paling penting gitu. Jadi apa namanya, yang tadi disebutin ada bidangnya, saya khawatir nanti mendingan nggak usah puasa, nggak usah sholat duha di bidang. Kali bapak sama itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun pertanyaannya dari ya, mana yang lebih utama? Semuanya utama. Sunnah Nabi semuanya utama. Jadi nggak perlu kita pusing-pusing mikir mana yang lebih utama, mana yang lebih. Semuanya utama. Kalau bisa kita kerjakan semuanya, kita kerjakan semuanya. Semakin kita melakukan sunnah Nabi, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin dekat pula pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perkataan yang mengatakan bahwasanya sholat sunnah duha itu bid'ah, itu perkataan yang ditinggalkan oleh para ulama. Yang paling rajih, yang paling kuat adalah sunnah. Sholat duha itu disunnahkan. Adapun yang mengatakan bid'ah, ini ditinggalkan perkataannya. Namun ada yang mengatakan demikian dan mereka punya dalil, namun dalilnya bukan sesuatu yang bisa menjadikan hujjah. Allah Ta'ala. Adapun sholat malam atau sholat puasa Senin Kamis,
dengan puasa yang mobil, mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih diutamakan, Allah Ta'ala alam. Kita tidak perlu mengkerucutkan. Kalau bisa kita kerjakan semua, kita kerjakan. Kalau tidak bisa, kita pilih salah satunya. Ya. Kita kerjakan salah satunya. Ya. Jadi kalau puasa Senin Kamis itu keutamaannya adalah di hari Senin dan di hari Kamis itu diangkatnya amalan seorang hamba. Di hari itu pula diangkat amalan seorang hamba, dan Nabi SAW suka kalau amalannya diangkat ke langit dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Adapun puasa 3 hari di ayam setiap bulannya, setiap bulan Hijriah, itu memang betul-betul beliau SAW mewasiatkan kepada para sahabatnya. Allah Ta'ala alam bisa, semoga dipahami dengan baik dan dimaknai. Baik, silakan Pak Cikisan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya itu kalau ada sholat fajar, sholat suruh dan sholat duha, itu tiga-tiganya kita kerjakan apa boleh? Kemudian yang kedua pertanyaan mengenai perawi hadis itu ya. Kalau tadi Aisyah atau penyampai hadis, kalau yang seperti Bukhari atau Muslim itu kan hidup berapa ratus tahun setelah Nabi wafat ya. Boleh ini nggak bedanya apa? Makasih. Baik. Ada pertanyaan yang pertama tadi Pak, ya, sholat fajar itu sholat fajar berarti sholat subuh Pak ya? Iya. Sholat subuh atau sholat qobliyah? Setelah subuh ya? Enggak, setelah subuh nggak ada sholat. Setelah azan. Nah, berarti sholat qobliyah subuh ya. Sholat qobliyah subuh dengan sholat syuruq dengan sholat duha. Adapun sholat qobliyah subuh itu dianjurkan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengatakan raka'atan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sunnah yang sendiri, tidak tercampur dengan sholat syuruq ataupun sholat duha. Adapun sholat syuruq atau dengan sholat duha, itu para ulama mengatakan ketika kita sholat syuruq sejatinya kita sedang melaksanakan sholat duha. Itu sejatinya nggak ada bedanya sebenarnya. Namun di antara ulama ada yang berpendapat tidak demikian. Sholat syuruq sendiri, sholat duha sendiri. Namun Allah Ta'ala alam, yang paling betul dari yang kami pelajari adalah sejatinya sholat syuruq adalah sholat duha di awal waktu. Sholat syuruq adalah sholat duha di awal waktu, dan sejatinya nggak ada yang namanya sholat syuruq atau sholat isyraq, nggak ada. Itu nggak ada. Namanya, penamaan sholat syuruq itu nggak ada. Adapun yang betul datang dari hadis Nabi SAW, tidaklah seorang muslim duduk di majlisnya setelah sholat subuh kemudian dia berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian dia melakukan 2 rakaat sholat, maka baginya pahala seperti apa? Seperti haji dan umrah atau umrah? Itu pilihan mana? Haji yang umrah aja Ustaz, bisa begitu. Bisa begitu. Ya. Adapun itu seperti itu ya. Jadi 2 rakaat itu bukan berarti namanya sholat syuruq, enggak ada namanya sholat syuruq, itu enggak ada. Ulama enggak pernah menyebutkan sholat syuruq. Adanya sholat di waktu syuruq. Dan ini harus ada syarat sebelumnya. Syaratnya apa? Setelah sholat subuh dia berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sampai betul-betul meninggi matahari. Ya. Terus ini zikir atau bukan? Majelis ilmu ini zikir atau bukan? Zikir. Ya, alhamdulillah. Ya. Maka ini namanya sholat al-isyraq, itu sholat duha di awal waktu. Para ulama menyebutkan demikian, seperti Syekh Bas rahimahullah ta'ala. Baik, adapun tadi itu kalau suruh itu ada waktunya, misalnya kan setelah katakanlah waktu di sini. Sebenarnya kita bukan patokannya bukan jam Pak. Kesalahan kita tuh kadang seperti itu. Kita terlalu berpatokan dengan jam. Padahal sejatinya bukan patokannya bukan jam.
patokannya itu matahari. Karena yang namanya jam bisa salah, ya, yang namanya jam bisa salah. Namun adanya jam itu berdasarkan penglihatan matahari. Itu, ya, ini belum tentu benar, gitu ya. Jadi ini sekedar memberitahu aja. Tapi kalau mau pastinya kita lihat aja dari matahari, udah kelihatan atau belum. Kalau ternyata belum, ya belum. Kalau ternyata udah, ya udah. Tapi bisa jadi di sini nggak kelihatan, di sebelah sana udah kelihatan, udah mulai naik. Ya. Makanya ada jam, biar rata semuanya, gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu berpatokan dengan ini. Namun waktu yang terlarang adalah waktu tatkala persis betul-betul baru matahari keluar. Ini dilarang nih. Makanya kita disuruh nunggu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Udah mulai kelihatan, nah baru udah mulai mentereng lah mataharinya, istilahnya seperti itu. Lalu kita sholat duha atau sholat syuruk di awal waktu. Terus kan kalau duha bagusnya di akhir waktu. Nah, ya, Nah, itu jadi kalau kita sudah mengerjakan syuruk di sini misalnya setelah khutbah ini, iya. terus kita mengerjakan duha di akhir waktu itu gimana? Boleh. Itu lebih bagus lagi malah. Ya kan tadi kan rokaatnya kan bebas, minimal 2. Batasnya berapa? Ila masya Allah, sampai Allah kehendaki, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita sholat sekarang, terus kita sholat lagi nanti jam 11, itu zen, itu bagus. Ya, kita ngamalin dua-duanya berarti. Dan ini nggak masalah, insyaallah, nggak ada kontradiksi di dalam. Baik, ada pertanyaan yang kedua tadi tentang perawi hadis. Maksudnya perawi hadis, ini sumber utamanya. Kalau Ibunda Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, dan yang lain sebagainya itu dari generasi yang paling pertama, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhu, ya. Dan ini beliau yang meriwayatkan hadis. Rawi itu artinya kan yang apa istilahnya Pak kalau di Indonesia itu? Penukil pertama gitu ya. Penukil pertama betul? Penukil apa Pak? Ya. Nah, kalau pengumpul itu seperti seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan beliau yang betul-betul memperhatikan jalur isnadnya, jalur sanadnya. Jadi di dalam hadis itu ada namanya isnad. Isnad itu siapa dari siapa, siapa dari siapa, siapa dari siapa, dicek satu persatu. Dari Abu Hurairah ke siapa, tabiin, ke tabiin, terus sampai ke Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini mengumpulkan hadis-hadis hingga akhirnya terkumpullah syajarahnya, pohon sanadnya. Kemudian beliau periksa, saya meriwayatkan dari fulan. Fulan ini orangnya benar atau enggak? Fulan meriwayatkan dari fulan. Fulan ini benar atau enggak? Terus sampai ketemu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu kita ketahui bahwasanya as-sahabat itu perawi pertama yang meriwayatkan pertama kali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka bertemu langsung dan beliau melihat Nabi dan beliau mendengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya perkataan ulama terdahulu al-isnadu minad-din. Al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Kalau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka banyak orang yang mau berkata semaunya aja. Maka ini penting ilmu sanad. Ilmu sanad itu penting. Karena kalau kita nggak seperti itu, kita nggak teliti, kita nggak detil, semua orang bisa ngomong. Misal saya, bisa aja saya berdosa. Ini saya mendengar hadis dari Abu Hurairah. Padahal saya nggak pernah dengar sama sekali hadis dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena saya nggak sezaman. Karena saya nggak pernah melihat beliau. Karena saya nggak pernah sewaktu dengan beliau. Ini maksud dari perawi hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim adalah ulama yang betul-betul dipegang perkataannya oleh para ulama terdahulu. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Bukhari setiap kali beliau hendak meriwayatkan hadis, beliau sholat 2 rakaat. Beliau mandi, beliau sholat 2 rakaat. Maka akhirnya sampai sekarang hadis beliau terpakai terus. Ya. Dan ilmunya selalu dipakai oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, masih ada silakan Pak Reza. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Tadi ada 3 sunnah
sholat witir ya Ustaz ya. Sholat witir. Ya. Jadi saya pribadi selama ini laksanakan itu sebagai, pernah saya dengar di salah satu ceramah gitu ya, bahwa sholat sunat witir itu adalah sholat sunat terakhir gitu, sebelum subuh gitu, sebelum fajar gitu. Jadi sehingga selama ini saya sengaja melaksanakannya itu setelah sholat malam gitu. Apakah memang ada riwayat atau hadis yang mengatakan bahwa sholat witir ini adalah sholat sunat terakhir sebelum subuh, sebelum sholat fajar? Kita barangkali kalau misalnya seperti itu tidak ada, yang paling tepat sholat witir itu apakah sesudah sholat isya atau menjelang kita tidur, Pak Ustaz? Kalau memang yang tadi patokannya sebelum tidur ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sholat witir itu sejatinya penutup dari sholat malam kita. Misal kita sholat malamnya jam 12 malam, berarti kita witir di jam 12 malam itu juga. Misal kita ternyata khawatir nggak bisa kebangun di jam 12 malam, maka kita sholat di awal waktu. Ya. Sejatinya pokoknya, Pak, sholat witir itu adalah sholat paling akhir dari rangkaian sholat malam kita. Ya. Hadisnya dari Nabi SAW itu, Man khafa an la yuqima min al-laili falyutir awwalahu. Kalau ada orang di antara kalian yang khawatir tak kebangun tengah malam, maka witirlah di awal waktunya. Ya. Kemudian beliau SAW melanjutkan, namun barang siapa yang yakin dia bisa bangun tengah malam, maka witirlah dia di bagian paling terakhir dari malamnya. Fa inna salatul witri masyhudatun, karena sesungguhnya salat witir itu dilihat, disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian itu lebih baik. Nah, ala kulli hal, kalau memang kita khawatir enggak kebangun di tengah malam, maka kita salat witirlah di awal waktu. Ya, maka witirlah salat di awal waktu. Ya, kata Nabi SAW, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum subha, kalau kalian takut tiba-tiba udah subuh, sholat rakaatan wahidah, sholatlah 1 rakaat, tutiru lahu ma qad sholat. Ya. Dan sholat 1 rakaat ini menutup semua sholat yang sudah kita lakukan dalam 1 hari tadi. Dan ini terserah kita melakukan di awal waktu, boleh. Setelah sholat isya langsung misalnya, ya kita tahu kadar kapasitas kita sendiri, kita nggak mungkin bangun jam 2, itu kayaknya susah. Ya udah kita sholat aja langsung setelah sholat isya, 2 rakaat setelah isya, kita sholat malam, kita witir langsung di situ. Kalau ternyata kita yakin bangun jam 3, sholat malam jam 3, sholat malam jam 3. Namun pastikan setiap kali kita sholat witir, setiap kali kita sudah sholat malam, kita tutup dengan 1 rakaat, 3 rakaat atau 5 rakaat sholat witir. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bisa ada lagi? Ustaz, Pak kalau ternyata bangun Ustaz, sudah sholat witir, ternyata bangun sholat tahajud lagi, kita kan nggak usah witir lagi atau gimana? Baik. Kalau ternyata sholat witir, kemudian kebangun tengah malam terus pengen sholat lagi, apakah harus witir lagi? Maka jawabannya kata Nabi SAW, la witrani fil lailah. Gak ada yang namanya 2 witir dalam 1 malam. Maka kalau kita di tengah malam sudah sebelum tidur sudah sholat witir, kemudian tengah malam kita kebangun, maka sholat aja, sholat tahajud, sholat malam aja, dan gak perlu witir lagi. Gak perlu witir lagi karena gak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Allah Ta'ala bishawab. Baik, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan lagi mengenai waktu syuruk, salat syuruk tadi. Jadi kalau kita berpatokan kepada waktu itu kan tertulis ya, yang tertulis sekarang 5.34 ya. Iya betul. Kalau kita berpatokan terhadap itu kan sebenarnya itu waktu mulai terbit, Ustaz. Betul. Waktu terlarang sebenarnya. Iya. Mohon diperjelas lagi. Berarti kan kita nggak boleh langsung sholat. Ya. Berarti tunda 5 menit, 10 menit baru sholat.
Itu ada pertanyaan. Memang lebih perjelas lagi terlarang bagaimana mungkin ada hadisnya dari ini bagaimana. Karena kita banyak juga melihat saudara-saudara kita begitu bunyi jalan sholat ya. Harusnya nggak seperti itu. Ya. Terima kasih. Hadisnya Pak ya, sebentar saya bantu carikannya. Saya lupa juga riwayatnya itu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, mungkin menambahkan Ustaz, di jam kita itu ada sebagian yang memang berpendapat bahwa ini jam jadwal sholat. Jadi ada yang Ini sebenarnya kan bikin jamnya kan berpatokan dengan matahari sebenarnya kan. Gitu. Jadi kayak misalkan waktu zuhur jam 11.43. Iya. Berarti waktu sholat zuhur masuk. Udah masuk berarti mataharinya udah pas di situ. 11.43. Iya. Nah kalau ini, Tapi kalau sholat subuh memang ada larangannya. nah, jadi ini jamnya jam waktu suruh atau Iya. waktu sholat suruh gitu kan. Ada yang mengatakan Makanya diperjelas itu jam suruh sebenarnya, bukan jam waktu sholat suruh. Jadi Sebenarnya udah ngerti sih. Ini suruh itu kan artinya terbit matahari gitu. Suruh gitu. Itu artinya terbit matahari. Jadi jangan dipahami ini waktu sholat suruh enggak, tapi waktu matahari itu terbit. Matahari lagi isyraq di situ. Allah Akbar. baik hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin di akhir sesi Pak Ustaz berikan kesimpulan dan atau doa. Kita tutup dengan 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim, ya, Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, "Thalath sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna." Ada 3 waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kami untuk melaksanakan salat di dalamnya. Beliau menyebutkan au an naqbara fihinna mautana, atau waktu terlarang menguburkan jenazah. Jadi waktu terlarang sholat juga waktu terlarang untuk menguburkan jenazah. Kapan? Hina taqu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi', yaitu ketika matahari terbit sampai naik. Terbit sampai naik. Maka ini waktu terbit nih. Syuruk itu kan waktu terbit sampai naik. Maksudnya kapan waktu terbit? Jadi waktu dari setelah sholat subuh sampai betul-betul naik itu dilarang sebenarnya sholat, Pak. Maka setelah sholat subuh itu nggak boleh ada sholat lagi. Setelah sholat subuh nggak boleh ada sholat lagi. Meskipun ada ulama yang berpendapat kalau ada orang kelewatan 2 rakaat fajar dan dia sudah terbiasa melakukan 2 rakaat fajar, namun kalau Allah beliau ketiduran, maka boleh baginya melaksanakan 2 rakaat fajar setelah sholat subuh. Dan ini pengecualian. Boleh. Ulama berpendapat demikian karena Nabi juga pernah melakukan yang seperti itu. Beliau ketiduran dan para sahabatnya ketiduran, tapi beliau sempat sholat 2 rakaat dulu. Padahal matahari udah naik. Ya, ini ulama mengatakan demikian. Baik. Kemudian ini yang pertama, dari waktu terbit sampai naik. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tamila asy-syamsu, yaitu ketika pertengahan matahari. Jadi matahari betul-betul di atas kepala, ini nggak boleh kita sholat, nggak boleh sampai betul-betul tergelincir, udah miring, nah baru. Tapi kalau bayangan matahari plok ketiplok di sini, bayangannya itu nggak boleh kita sholat. Tapi kalau udah geser, udah mulai miring sedikit bayangannya, nah baru kita sholat di situ. Ya, itu maksud dari ya. Hina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tamila asy-syamsu. Kemudian waktu yang terlarang ketiga adalah wa hina tadayyiq asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari condong ke barat hingga tenggelam. Jadi waktu yang ketiga itu waktu condong ke barat sampai tenggelam itu dilarang sholat. Maksudnya kapan? Kurang lebih jam 5:30 sampai jam 6. Sekarang misal anggap subuh maghribnya jam 6. Berarti dari jam kurang lebih 5:30 atau 5 atau 6 kurang seperempat itu waktu terlarang sholat. Jangan kita sholat di waktu itu sampai azan maghrib. Jangan kita sholat karena itu waktu yang terlarang yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya mau tanya, ini sekarang udah boleh belum sholat subuh? Udah belum? Itu di situ tertulis 5:30. Sekarang udah jam 6. Boleh? Kalau begitu mari kita sholat
Allah Ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan itu datangnya dari kejahilan kami pribadi, dan kami mohon ampun kepada Allah atas apa yang telah kami ucapkan. Baik, adapun yang mendapatkan hadiah adalah yang bertanya, Pak. Ya, pertanyaan 1, 2, 3. Ya, pertanyaan 1, 2, 3, betul? Ya, karena cuma ada 3. Qadarullah. Pak, yang di belakang maaf ya. Ikhlas insyaallah ya. Ada? Oh ada. Alhamdulillah, rezeki emang kemana berarti. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, masyaallah, kajian kita pada